Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Khalil Zulfiah dengan NIM 22133021. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai foto udara dengan mata kuliah fotogrametri yang diampu oleh Bapak Dedi Fitriawan SPD MSI. Foto udara. Foto udara adalah rekaman fotografis objek di atas permukaan tanah yang pengambilannya dilakukan dari udara. Foto udara pada umumnya dibedakan atas dua, yaitu secara vertikal dan condong. Foto udara biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga daerah yang digambarkan oleh foto udara berurutan di dalam satu jalur terbang. Nah, tampalan sepanjang jalur terbang tersebut dinamakan overlap atau tampalan depan. Kemudian ada side lap atau tampalan samping. Kemudian, jenis-jenis foto udara. Nah, seperti yang kita singgung di halaman depan bahwa foto udara itu punya jenis-jenisnya, yaitu ada yang vertikal dan ada yang condong. Yang pertama itu vertikal. Nah, foto udara secara vertikal atau pemotretan udara tegak ini dapat dikatakan bahwa pemotretan dilakukan dengan posisi pesawat udara yang membawa kamera melakukan pemotretan secara tegak lurus dengan permukaan bumi. Posisi kamera yang tegak lurus didapatkan dengan sudut kemiringan di bawah 1 derajat, maka akan menghasilkan foto udara dengan pemotretan secara vertikal. Nah, gambar 1 itu merupakan contoh dari foto udara yang dilakukan secara vertikal. Kemudian, yang kedua ada pemotretan udara condong atau low oblique. Nah, pemotretan udara secara miring atau obliku dilakukan dengan posisi antara pesawat udara yang membawa kamera atau sumbu lensa kamera dengan permukaan bumi memiliki sudut yang agak miring, atau pemotretan agak miring disebut dengan low obliku, dan dengan kemiringan tertentu untuk pemotretan miring obliku. Pemotretan udara secara miring ini memiliki karakter hasil foto udara terlihat agak miring dan miring, namun batas cakrawala atau horizon tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ada high oblique, pemotretan udara sangat miring. Nah, ini sedikit berbeda dengan pemotretan udara miring atau low oblique. Perbedaan yang terlihat pada pemotretan udara sangat miring adalah terlihat atau tidaknya garis batas cakrawala atau horizon. Namun perbedaan lain adalah sudut pengambilan gambar pada optical axis-nya, sehingga batas cakrawala bisa ikut terpotret. Oke, next ada skala foto udara. Yang pertama ada skala foto udara vertikal dengan medan yang tidak datar. Nah, pada gambar ini jelas bahwa contoh dari pengambilan foto udara vertikal yang medannya tidak datar atau bergelombang, maka dapat dirumuskan rumusnya seperti yang ada di PPT ya. Nah, kemudian ada skala foto udara. Nah, skala foto udara rata-rata ini merupakan contoh soal dari skala foto udara rata-rata. Nah, perekaman objek dengan menggunakan kamera yang memiliki panjang fokus 300 mikrometer, kemudian terbang tinggi pesawat 4.200 meter di atas permukaan laut, dan tinggi objek 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian tentukan berapa skala foto udara tersebut. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa F atau fokusnya itu 30 cm, kemudian H besarnya 4.200 meter dikurang 1.200 meter, maka menghasilkan skala 1:10.000.
Oke, kemudian ada ground sample distance. Ground sampling distance atau GSD adalah ukuran resolusi piksel dari hasil foto udara, baik foto udara dengan kamera fotogrametri ataupun foto udara dengan kamera non fotogrametri. Nah, tanpa ground sample distance, Anda beresiko mengumpulkan data yang tidak akurat atau peta yang Anda hasilkan tidak berguna, baik Anda di hard atau oleh perusahaan untuk menentukan batas suatu lahan atau memetakan aliran sungai atau bahkan untuk membuat peta 3D model dari pengembangan baru. Ground sampling distance adalah paradigma yang Anda tidak dapat dilakukan tanpanya. Jadi GSD itu menentukan resolusi spasial dari suatu foto udara digital. Jadi nilai GSD itu tergantung ukuran piksel dari ukuran sensor digital kamera SSD atau CMOS dan skala foto yang dipakai. Nah, semakin kecil ukuran pikselnya dengan nilai skala foto tetap, maka nilai GSD akan semakin kecil. Jadi, nilai GSD yang semakin kecil berarti foto udara digital tersebut memiliki tingkat ketelitian yang semakin tinggi. Pixel merupakan unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Jumlah piksel dalam sensor menentukan tingkat kehalusan foto atau resolusi yang dihasilkan. Nah, resolusi piksel merupakan ukuran dari satu buah piksel. Jadi semakin kecil ukuran sebuah piksel, semakin halus gambar yang dihasilkan. Nah, kemudian ada kamera. Kamera itu ada dua. Yang pertama ada kamera metrik dan kamera non-metrik. Nah, pertama, kamera metrik. Kamera metrik merupakan kamera yang dirancang khusus untuk keperluan fotogrametrik. Nilai-nilai kalibrasi dari kamera metrik seperti panjang fokus, distorsi radial, kemudian koordinat titik utama foto diketahui dan dapat digunakan untuk periode yang lama. Kemudian untuk kamera non-metrik dirancang untuk foto profesional maupun pemula, di mana kualitas gambar lebih diutamakan daripada kualitas geometrinya. Nah, perbedaan dari kamera metrik dan non-metrik itu adalah dari geometrinya. Kalau kamera metrik itu lebih mengutamakan kualitas foto dan geometrinya, sedangkan untuk non-metrik itu hanya mengutamakan kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian ada sensor. Nah, salah satu jenis sensor pada kamera digital adalah Short Coupled Device atau SSD. SSD adalah suatu alat pencitraan untuk mengkonversikan cahaya menjadi arus elektrik yang proporsional atau analog. Nah, setiap piksel di dalam sensor kamera digital itu terdiri dari fotodiode yang sensitif terhadap cahaya yang mampu mengukur tingkat brightness dari cahaya itu sendiri. Karena fotodiode adalah device monokrom, maka tidak mungkin sensor mengenali perbedaan dari setiap panjang gelombang cahaya yang diterima. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem filter warna berupa pola-pola mozaik yang disebut dengan Color Filter Array atau CFA dan RGB Better Pattern. Oke. Kemudian ada kalibrasi kamera. Kalibrasi kamera adalah proses penentuan parameter internal dari sebuah kamera. Parameter internal dibutuhkan untuk merekonstruksi ulang berkas-berkas sinar pada saat pemotretan dan untuk mengetahui besarnya kesalahan sistematik dari sebuah kamera. Nah, sebagaimana dijabarkan oleh Atkinson bahwa kalibrasi kamera itu punya tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk evaluasi kinerja kamera. Yang kedua, evaluasi dari stabilitas lensa. Yang ketiga, penentuan parameter optik dan geometrik dari sebuah lensa. Kemudian penentuan parameter optik dan geometrik dari sistem lensa kamera. Dan yang terakhir untuk penentuan parametrik optik dan geometrik dari sistem akuisisi dari data citra. Oke,
Kalibrasi kamera. Nah, parameter kalibrasi kamera. Selama proses kalibrasi kamera akan memperoleh unsur-unsur dari orientasi dalam yang terdiri dari pertama, panjang fokus atau principal distance. Nah, panjang fokus adalah jarak tegak lurus antara titik pusat lensa atau titik fokus dengan bidang proyeksi kamera atau sensor. Yang kedua ada posisi titik utama foto X0 dan Y0 yang merupakan koordinat titik utama dalam sistem koordinat fidusial. Yang ketiga, distorsi lensa. Distorsi lensa dapat menyebabkan bergesernya titik citra pada foto dari posisi yang sebenarnya, sehingga memberikan ketelitian pengukuran yang baik. Distorsi dibagi menjadi dua, antara lain distorsi radial dan distorsi tangensial. Oke, next ada prinsip kesegarisan. Nah, pada sebuah foto diambil, berkas sinar dari objek akan menjalar menyerupai garis lurus menuju pusat lensa kamera sehingga mencapai bidang film atau detektor digital. Nah, kemudian di mana titik objek pada dunia nyata, titik pusat proyeksi dan titik objek pada bidang foto harus terletak atau terletak satu garis dalam ruang yang dinamakan kondisi kesegarisan berkas sinar. Kondisi ini merupakan dasar dari konsep fotogrametri. Nah, kemudian ada UAV. Nah, UAV adalah teknologi kendaraan udara tak berpilot yang Oke, selanjutnya ada titik kontrol tanah atau ground control point, GCP. Jadi, titik kontrol tanah atau ground control point merupakan suatu titik di atas permukaan tanah yang memiliki nilai koordinat tertentu. Dalam sistem koordinat tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan titik atau objek di suatu tempat di permukaan tanah. GCP atau Ground Control Point adalah titik yang terdapat di lapangan dan dapat diidentifikasikan pada foto yang mempunyai koordinat di kedua sistem. Nah, GCP diperlukan untuk kegiatan transformasi koordinat dari sistem koordinat tertentu ya ke sistem koordinat tanah. Nah, titik kontrol ini terdapat pada kedua sistem koordinat yang mempunyai posisi relatif pada objek yang sama. Oke, mungkin cukup sekian penjelasanku di video ini dengan judul foto udara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.